Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, skuad Persib Bandung, tim ofisial dan juga tim pelatih sudah memulai rangkaian latihan lagi di pagi hari ini untuk memaksimalkan leg kedua nanti di GBLA, yang mana 18 Februari ya kita harap-harap cemas gitu ya. Mudah-mudahan sabreh nawelah kumaha engke. Yang penting kita berdoa dan juga tetap optimis gitu ya teman-teman. Nah ini juga Wahaji Umuh kemarin sudah turun gunung. Wahaji mengatakan bahwa kemarin pada saat di Thailand katanya sebetulnya Persib Bandung bisa mengimbangi, kalau permainan mah seimbang, namun ya tidak ada Dewi Fortuna saja katanya gitu ya. Jadi ya Persib Bandung dari permainan sih sudah bagus, namun ya memang beberapa peluang gagal tercipta gol dan Dewi Fortuna juga menjauh dari Persib Bandung, sehingga nanti di Bandung katanya kita mudah-mudahan bisa mencetak gol lebih dari 3, dan juga tidak boleh ada kata kalah dan tidak boleh ada kata draw kata Wahaji begitu ya. Jadi ya minimal mah menyamakan kedudukan dulu, agregat 3 sama gitu ya tanpa kegolan, dan setelah itu baru kita pikirkan apakah menambah gol atau menyudahi dengan adu penalti. Nah ini mungkin sudah ada bayangan-bayangan di tim pelatih. Kita yakinlah, kami yakin gitu ya, tim pelatih sudah menyiapkan beberapa alternatif jika memang nanti draw gitu ya, agregat 3 sama, apakah memang terus mengejar gol atau memaksakan ke tambahan waktu sampai dengan adu penalti. Nah ini semuanya sudah dipersiapkan, dan kita juga malah dakdikduk kalau adu penalti teman-teman, karena beberapa penendang dari Persib Bandung ini ya otomatis harus ada pembaharuan gitu ya dalam ya urutan penendangnya, karena kalau dimulai dari striker kita rada was-was, kecuali ya mungkin gitu ya, karena semua semua striker kecuali siapa Ramon Tankyu saja yang belum pernah nendang penalti. Nah ini bisa dijadikan setidaknya menjadi awalan kalau memang nanti sampai ke adu penalti. Tapi teman-teman, yuk kita coba lihat data dan fakta yang ada di AFC gitu ya selama 22 tahun ke belakang. Jadi dimulai tahun 2024, kalau dulu belum ada namanya ACL Elite, maksudnya kasta pertama, ACL 2, kasta kedua, ACGL, kasta ketiga. Kalau dulu belum ada kan, kalau istilah ACL Elite, ACGL atau ACL 2 ini baru 3 musim ke belakang gitu ya. Nah ini kita tarik jauh ke belakang dari mulai 2004 teman-teman. Jadi 22 tahun yang lalu AFC ketika mengadakan satu kompetisi antar benua gitu ya, benua ya Asia Barat dan Asia Timur. Ini datanya dan faktanya adalah satu tim atau satu-satunya tim, yaitu tim dari Timur Tengah yang bisa remontada di ajang AFC ini teman-teman. Jadi selama 22 tahun belum ada tim yang memang kalah di leg pertama itu bisa membalikan keadaan di leg kedua. Itu sangat tidak ada hanya satu tim saja dulu. Jadi ya tim dari Yordania gitu ya, Yordania, dan membalikan remontada ketika kalah awalnya dari tim Suriah. Nah sekarang ya mudah-mudahan Persib bisa mencetak sejarah baru gitu ya di AFC dengan bisa remontada. Jadi selama 22 tahun rekor ini belum pernah terpecahkan. Selama itu juga ya mungkin kita juga bisa setidaknya sudah menyiapkan mental lolos ke 8 besar dan menyiapkan mental jika seandainya tidak lolos gitu ya. Makanya ya kita perkuat doa saja, karena kita mau hanya bisa memberikan doa dan dukungan gitu ya. Nantinya mah brehnya mah kan kumaha tim pelatih dan pemain melakukan instruksinya dengan benar, atau ya pokoknya mah sabubukna nanti di GBLA gitu ya teman-teman. Itu data dan fakta yang pertama. Yang kedua teman-teman, ini juga menjadi satu hal yang memang
ternyata bukan Persib sendiri saja yang mengalami kekalahan. Jadi bukan hanya dari Asia Timur saja. Kalau dari Asia Timur, 4 tim ini memang tidak ada yang meraih kemenangan gitu ya. Sebagai pemuncak klasmen di fase grup, ketika menghadapi runner up gitu ya di fase grup ini, belum pernah ada yang atau tidak ada yang meraih kemenangan. Jadi termasuk Persib Bandung, ada Gamba Osaka juga, ada Pohang Steelers gitu ya. Lalu ada Tampines Rover, ada juga satu lagi itu MacArthur FC itu dari Australia, itu tidak ada yang meraih kemenangan walaupun status keempat tim ini adalah pemuncak klasmen di fase grup. Nah, bagaimana dengan kondisi di Timur Tengah atau di Asia Barat? Sama teman-teman, jadi dari 4 tim ini hanya 2 yang menang, 2 lagi tidak meraih kemenangan. Jadi total 8 tim yang ada di ACL ini yang statusnya menjadi juara grup di fase grup, ini hanya 6 yang tidak meraih kemenangan dan 2 yang meraih kemenangan. Jadi jomplang banget gitu ya. Dan ini pun katanya ada satu kutukan yang mana di AFC itu tim yang menjadi juara grup ini justru agak sulit melangkah ke babak selanjutnya setelah menghadapi 16 besar. Nah, ini juga apakah memang benar atau tidak gitu ya, semakin banyak fakta dan data yang terkuak dan semakin banyak informasi dan ilmu yang kita ketahui dari kekalahan Persib ini. Ternyata kita jadi belajar sejarah juga ya, di AFC itu ternyata begini, ternyata begitu dan lain sebagainya. Jadi ya selama 22 tahun belum ada lagi tim yang bisa remontada. Terakhir itu tim dari Yordania katanya gitu ya, yang bisa membalikan ya keadaan atau remontada ketika menghadapi klub dari Suriah itu teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan Persib bisa membalikan sejarah itu dan menjadi satu tim yang memang mencetak sejarah baru di era sepak bola modern ini gitu teman-teman. Itu beberapa fakta yang terbaru gitu ya. Nah, kita mas sekarang tinggal mensupport dan mendoakan saja gitu teman-teman. Baik Bobotoh, selanjutnya kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi dan juga sapaan yang ingin dibacakan katanya. Tapi punten pisan, ini mau punten pisan karena banyak banget sampai dengan puluhan pertanyaan yang harus kita saring gitu ya, yang harus ya biar tidak ada pertanyaan yang sama, kita seleksi dulu dan juga memang ratusan untuk sapaan yang ingin dibacakan. Namun ya karena keterbatasan waktu dan tenaga, kita mohon maaf, kita cicil gitu ya untuk dibacakannya. Jangan menyerah, tetap komentar saja. Insya Allah kita ambil untuk komentar paling barunya teman-teman gitu ya. Baik, yang pertama langsung saja kita bacakan, ada dari Abah Ken di Boboko Jati Handap. Hadir, hatur nuhun Abah Ken di Jati Handap. Pertanyaannya, Ari Maklok, Beckham dan Julio Cesar di leg kedua bisa main gak Kang? Insya Allah kalau Beckham Putra sudah mendingan, katanya bahkan sudah ikut latihan gitu ya hari ini atau pagi hari ini, yang mana Maklok dan juga Julio Cesar ini masih diragukan tampil karena kalau untuk berhubungan dengan hamstring ini agak sedikit lama. Boyan Hodak pun mengakui bisa jadi ya untuk Julio Cesar baru bisa main menghadapi Persita Tangerang di laga selanjutnya, atau ya kita nggak tahu lah perkembangan terlebih barunya bagaimana. Yang jelas mudah-mudahan hanya Beckham Putra yang bisa bermain di leg kedua nanti. Maklok kita tunggu perkembangan terakhirnya teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipasangkan juga karena Haji Umuh mengatakan kemarin juga tidak ada 3 pemain ini berpengaruh sekali. Namun ya siapapun nanti pemain yang diturunkan oleh Boyan Hodak di leg kedua, kita support sama-sama teman-teman. Dan beberapa request dari Bobotoh juga, katanya Dewangga diparkir dulu, dimasukkan Laifin Kurzawa dari menit awal, meh kaciri lah gitu ya, pembeliannya tidak sia-sia. Ya kita tinggal support saja, kita tunggu nanti siapa pemain yang akan diturunkan oleh Boyan Hodak dari menit pertama ya. Lalu selanjutnya, Kang, kapan Rancaburi datang ke Bandung?
Oh, Mbak Dedi naon kan gitu. Saya nggak tahu pastinya, tapi yang jelas pengetahuan kami, Racaburi FC itu hari ini tanggal 14 masih ada liga domestik yang harus dimainkan, sehingga ya bisa jadi besok tanggal 15 atau tanggal 16 dari Thailand langsung ke Bandung gitu ya. Thailand, Jakarta, dan langsung ke Bandung. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan teman-teman untuk kelelahan mereka kalau memang kita berharap faktor non teknis gitu ya. Faktor non teknis ya bisa kita manfaatkan kelelahan mereka karena harus menempuh perjalanan katakanlah tanggal 15 besok atau tanggal 16 lah, karena recovery mereka kan cukup singkat juga. Kalau memang sampai ke Bandung tanggal 16 atau tanggal 15 besok, itu juga tanggal 17 mereka harus memulai official training, dan tanggal 18 sudah match day-nya, sudah menghadapi Persib Bandung. Jadi otomatis recovery atau waktu istirahat yang mereka punya hanya 2 hari. Nah, 2 hari ini sama halnya dengan Persib Bandung kemarin pada saat datang ke Thailand gitu ya. Mereka atau kita Persib Bandung ini ingin setidaknya beradaptasi dengan cuaca Thailand, karena cuaca Thailand dan juga di Singapura ini lembab, cepat haredang, cepat menguras stamina gitu ya. Beda dengan tim-tim yang datang ke Bandung, mereka enaken tiris katanya, di sini mah adem cuacanya. Nah, ini yang bisa kita kita manfaatkan, yaitu kelelahan mereka saja, karena ya lumayan ya recovery 2 hari perjalanan, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan di faktor non teknisnya gitu teman-teman. Jadi kalau datang ke Bandung bisa besok atau lusa, tergantung ya merekanya lah ya. Lalu selanjutnya Kang, naha ari pemain pilihan Bojan asa gara-gara wae, apa ditawaran ku agen atau kumaha? Wah, ini agak 50-50 ya teman-teman. Tapi yang kami tahu begini, biar ada sedikit gambaran lah buat akangnya gitu ya. Jadi Bojan itu sebelum mendatangkan pemain itu biasanya ngobrol dengan manajemen, dengan Kang Adit gitu ya, bahwa ya Kang Adit sendiri 2 musim ini sering ngobrol, katanya pemain apa yang diinginkan Boyan, atau tipe pemain apa, posisi apa, lalu juga ya terstruktur gitu ya, mau tingginya sabraha atau lain sebagainya. Nah, kita ada beberapa stok pemain atau minimal akan kita carikan gitu ya, kalau tidak ada yang sudah di stok gitu. Nah, ini mungkin Boyan Hodak ingin pemain ini, pemain itu, Nujarangkung dan lain sebagainya. Makanya sekarang kan Persib Bandung mempunyai striker Nujarangkung, defender juga Nujarangkung. Nah, ini hasil rekomendasi langsung Boyan Hodak. Tapi kita nggak tahu apakah memang itu murni Boyan Hodak atau dari manajemen anu ngaamprokeun tah iya data-datanya CV pemain yang mungkin sesuai kriteria Coach Bojan, kayaknya begitu. Jadi kalau Boyan Hodak langsung menghubungi pemain mungkin hanya 1-2, selebihnya mah ngandelin dari manajemen, karena kan waktunya habis teman-teman. Bojan juga harus bikin skema permainan, harus ngurusin ini, ngurusin itu, ngobrol dengan pelatih fisik, mengatur apa jadwal dan lain sebagainya. Jadi rada riweuh. Nah, ini kemungkinan ya hanya 1-2 pemain bawaan Boyan Hodak, selebihnya kemungkinan juga dari rekomendasi manajemen, tapi sesuai dengan kriteria yang Boyan Hodak mau gitu ya. Nah, ini kita nggak pernah tahu siapa pemainnya, tapi yang jelas yang sempat kita curigai gitu ya dari awal musim, Eliano dan juga Tom Haye ini hampir murni dari agen, yaitu Sergio Van Dijk teman-teman gitu ya. Bukan agennya bukan Sergio Van Dijk, tapi bisa menjadi penghubung lidah gitu ya, karena ya kita tahu juga Sergio Van Dijk dengan pemain diaspora ini kan memang punya keturunan darah Belanda gitu ya, jadi mungkin rada nyambung, rada enakeun. Nah, Sergio Van Dijk juga punya kedekatan emosional dengan Wahaji Umu dan juga dengan Persib Bandung, sehingga bisa lah gitu ya dimanfaatkan untuk faktor-faktor mencari pemain yang memang dekat gitu ya, atau bisa setidaknya dibawa ke Persib Bandung. Nah, hanya itu saja, selebihnya kita nggak tahu kalau siapa saja pemain yang memang langsung diambil Boyan Hodak gitu ya. Kita nggak bisa juga, misalkan dulu ada Gervanek Kastaner yang sekarang bagus katanya di Malaysia, juga di Liga Malaysia jadi pemain terbaik, selalu mencetak gol gitu ya, dan juga Melson 5 sekarang di Liga mana saya katanya gacor gitu ya, tapi di Persib ya gitu teh. Nah, ini kita juga sekarang ada William Barros gitu ya, ada
Ramon Tankyu, ada Sergio Castel gitu ya, dan juga ada Andrew Jung. Nah, ini kan bawaan hasil Boyan Hodak sendiri atau memang ada rekomendasi dari manajemen yang disetujui oleh Boyan Hodak. Kita nggak pernah tahu yang mana, tapi ya kita support saja karena tugas kita siapapun yang sudah sign kontrak di Persib Bandung itu harus kita support, teman-teman. Gitu mungkin. Dan yang paling khawatir mah Adam Prisbeck gitu ya. Tinggal menunggu hari saja ini dipensiunkan dini oleh Persib Bandung. Jadi ya kalau Adam Prisbeck ini tidak dimainkan di laga terakhir atau di leg kedua nanti babak 16 besar menghadapi Ratchaburi dan Persib akhirnya tidak lolos ke babak 8 besar, ya otomatis pengalaman yang kurang mengenakan gitu ya di musim pertamanya dengan Persib Bandung. Apalagi masih ada beberapa musim ke depan di Persib Bandung. Apakah nanti langkah strategisnya dipinjamkan atau bagaimana? Kita lihat nanti, mungkin nunggu keputusan atau nunggu hasil leg kedua nanti gitu ya, baru ada keputusannya Adam Prisbeck. Daripada nganggur mendingan dipinjemin atau bagaimana gitu ya, kita lihat nanti. Karena di I-League tidak bisa main, di Liga Domestik tidak didaftarkan, sehingga hanya mengandalkan ACL 2 saja. Ya kita doakan saja Persib bisa remontada, walaupun data dan faktanya sangat mustahil, tapi tidak ada yang tidak mungkin gitu ya, sekali lagi. Dan juga mudah-mudahan Adam Prisbeck bisa memperpanjang nafasnya di Persib Bandung, kita lolos ke babak 8 besar, masih ada Adam Prisbeck di situ gitu ya, teman-teman. Baik, itu mungkin sedikit pertanyaan yang bisa kita bacakan. Lalu sedikit lagi kita sapa aja teman-teman yang sudah masuk gitu ya. Ada Nizam di Purwasari, ada juga Kang Ervin di Cijengjing Ciamis, ada Boboto di Panjalu, ada Boboto di Kemayoran, ada Kang Rifki Nurjaman di Cicalengka, ada Bonjopi di Pasir Impun, ada Kang Yohendar di Jakarta Timur, ada Nur Sadah di Ende Flores NTT, ada juga Abah Dadang di Cikambuy Tengah Katapang, ada Kang Doni Cipatik, ada Viking Manado, ada Bruce Lee Gas Poker, ada Luragung Kuningan, dan ada Abah Hari di Jogja. Oh, bonus ada Kang Nanang Tiger Boy di Manonjaya Tasik. Nuhun teman-teman. Mudah-mudahan informasi di hari ini bisa menambah satu wawasan baru tentu saja. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum, bobotoh, salam dunia.